Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai hamba-hamba yang Allah berikan kenikmatan yang begitu agung, yaitu dengan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titel yang begitu agung, titel yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya tanpa perlu kita minta, tanpa kita perlu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang begitu luar biasa yang perlu kita syukuri, bahkan wajib setiap saat untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Faqir ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah telah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan kita memperbanyak mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang, bahkan yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, mudah bagi mereka untuk mengingat Rasulullah. Karena Allah hanya memilih hamba-hambanya yang diberikan oleh Allah hidayah, taufiknya, sehingga mereka bisa untuk mengingat Rasulullah selalu. Mereka bisa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW selalu. Maka perlu kita sadari bahwasannya di balik salawat kepada Nabi Muhammad itu ada hikmah dan keutamaan yang begitu luar biasa dan banyak sekali. Di antaranya, Allah ciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Tujuan kita hidup hanya ibadah, tidak ada yang lainnya. Maka sebagai seorang hamba hendaknya kita jadikan semua perilaku kita, semua gerak-gerik kita, semua tindakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu adalah dengan niat-niat yang baik. Maka dari itu, sebagaimana Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, maka ibadah-ibadah itu pun juga perlu kita perhatikan. Apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah atau belum? Karena tidak semua ibadah yang dilakukan oleh manusia, walaupun zahirnya itu baik, belum tentu diterima oleh Allah. Kecuali satu, ada ibadah dalam keadaan apapun kita lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disepakati oleh para ulama dan dijelaskan dalam sebuah syair yang berbunyi, adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad, karena diterimanya salawat itu pasti. Fa'amaluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, dan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, itu antara dua, antara diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salata ala Nabi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu kemuliaan jika Allah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang mudah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Itu yang kita harapkan nanti di akhirat. Itu yang kita harapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat kita akan bermanfaat nanti di akhirat untuk kita? Belum tentu. Terkadang kita salat tidak khusyuk. Terkadang salat kita hanya ingin dipuji oleh manusia. Terkadang salat kita memikirkan dunia. Apakah sedekah kita akan bermanfaat untuk kita nanti di akhirat? Belum tentu. Terkadang kita bersedekah, kita pamerkan. Kita bersedekah tidak ikhlas, terpaksa sedekahnya. Kecuali salawat kepada Nabi kita Muhammad, dalam keadaan hati yang mungkin terpaksa bersalawat, mungkin karena diajak oleh ayah, diajak oleh saudara, diajak oleh kawan hadir di majelis salawat, kemudian kita mau tidak mau bersalawat juga, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sungguh suatu kenikmatan di saat kita bisa
dimudahkan oleh Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, jika kita menjadi umat Nabi Muhammad, kemudian kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad dan perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tidak melakukannya, sungguh itu adalah perbuatan yang menjadikan harusnya diri kita malu kepada Allah. Kenapa seperti itu? Semua ibadah yang Allah perintahkan untuk hambanya, maka hanya hamba saja yang melakukannya. Allah perintahkan kita puasa, siapa yang puasa? Kita yang puasa. Hambanya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu puasa. Allah perintahkan kita salat, aqimus shalah wa atuz zakah. Kita salat, kemudian kita zakat. Siapa yang zakat? Siapa yang salat? Kita. Allah tidak perlu zakat, Allah tidak perlu melakukan salat. Cuman ada satu ibadah yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya, tapi sebelum Allah perintahkan kita melakukannya, Allah sudah berikan kabar kalau Allah telah melakukan ibadah tersebut. Apa itu? Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berikan kabar, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Allah saja bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, masa kita tidak? Maka dari itu pemirsa semuanya, mari kita perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang Allah pilih untuk mudah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.